Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan melakukan presentasi hasil lesum saya terkait materi perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Berikut adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ tahun 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Sedangkan penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayarannya, yaitu dibayar secara bulanan dan dibayar tidak secara bulanan. 1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. A. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dan yang bersangkutan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. B. Berlaku untuk upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Contoh, Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. PPh pasal 21 atas gaji. Penghitungan PPh pasal 21 upah Januari 2019 dikurangi 20 dikali 250 dikurangi 5 juta, penghasilan neto setahun sama dengan 12 kali 5 juta dikurangi 60 juta. Penghasilan neto setahun Rp 60 juta. PTKP setahun yaitu mencakup untuk wajib pajak sendiri, tambahan karena menikah, penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% kali 1.500.000 sama dengan 75 juta. PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar 75% dibagi 12 sama dengan 6.250.000. 1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. 1. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. A. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. B. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. C. Borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima untuk diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong.
3. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Sedangkan yang terakhir, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.